Pas malam hari, pas ban bocor, dalam hati saya cuman berusaha gimana menguatkan hati dan iman saya supaya saya tidak takut dan terus berjalan. Berusaha untuk mencari bengkel di mana bisa memperbaiki motor saya itu. Halo, perkenalkan nama saya Suster Elisabetra OSA. Saya dari Kongregasi Santo Agustinus dari Kerahiman Ilahi. Kalau petualangan saya petualangan naik motor ke Pontianak sampai 13 jam itu salah satu aktualisasi diri saja. Saya pertama cuma ingin mencoba sekuat apa sih, saya mampu nggak sih kalau naik motor dari Paroki Tanjung ke Pontianak itu. Awal sih memang rasanya berat, cuman kalau udah dirasa-rasa sih nyaman sih, kayak seperti kita rekreasi saja. Cuman sebenarnya itu tidak diperbolehkan di biara, karena di biara kita diberi fasilitas, kita bisa naik apapun kendaraan yang ada di Kalimantan ini, bisa segala macam, mungkin travel, pesawat juga bisa. Cuman di saat itu pas saya pesan travel tidak ada, ya saya harus berusaha untuk bagaimana bisa sampai ke sana, karena saat ini saya diberi tugas untuk tugas studi dan waktu itu memang waktunya udah tidak memungkinkan untuk besok berangkat untuk cari travel yang lain. Kalau pengalaman naik motor, segala kecelakaan sih nggak pernah. Cuman kalau bocor ban bocor sih pernah sekali. Pas malam hari, pas ban bocor, dalam hati saya cuman berusaha gimana menguatkan hati dan iman saya supaya saya tidak takut dan terus berjalan. Berusaha untuk mencari bengkel di mana bisa memperbaiki motor saya itu. Dari pengalaman sendiri, berjalan sendiri di tengah malam, rasanya saya tidak pernah merasa kalau saya itu sendirian. Rasanya ada yang mendampingi saya di sepanjang jalan itu, karena di setiap perjalanan yang saya lalui selama saya naik motor, saya merasa walaupun sendiri tapi saya merasa aman, karena dalam perjalanan saya iringi dengan doa. Kalaupun ada rasa takut, sebagai manusia pasti ada rasa takut, cuman saya iringi dengan doa dan kekuatan dari Tuhan sebelum perjalanan. Kalau ketakutan pasti, kalau dimarahi pasti iya dimarahi, karena itu saya naik motor itu kan saya tidak minta izin dulu. Saya hanya memikirkan bagaimana caranya bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Dan saya berprinsip apa yang bisa saya lakukan sendiri, itu saya lakukan sendiri. Kalau masih saya bisa lakukan sendiri, saya lakukan sendiri tanpa meminta pertolongan orang lain. Mungkin ini dirasa sangat sombong ya, cuman saya berusaha untuk tidak
merepotkan orang lain. Bagaimana saya berusaha untuk itu? Saya berusaha untuk hidup mandiri. Setiap perjuangan hidup saya, atau khususnya dalam melaksanakan seluruh tugas yang saya terima atau saya laksanakan, saya berusaha untuk menjalankannya semampu saya. Kalau saya bisa melakukan sendiri, saya lakukan sendiri. Kalau saya bisa menolong orang lain, saya lakukan untuk menolong orang lain. Apalagi pada saat ini saya bertugas sebagai seorang bidan. Kalau di hulu atau di Tanjung kita nggak bisa bawa motor, rasanya kayak kita cuman tidak bisa melakukan untuk orang lain itu. Tapi kadang juga misalnya kita tidak bisa bawa motor, jadi kita harus menunggu orang lain. Gimana kita bisa menolong orang lain kalau kita juga harus menunggu orang lain? Menjadi suster yang bertugas di kampung, bisa bawa motor itu tidak mutlak, cuman itu sebagai salah satu proses pelayanan kita. Kalau kita mau menolong orang lain, kita harus bisa membawa diri kita sebagaimana kita adanya. Soalnya bagaimana ya, kalau kita sebagai petugas kesehatan, kadang kalau kita mendatangi orang yang kita mau kita tolong, itu kan belum tentu bisa nunggu kita juga. Jadinya ya berusaha untuk bisa membawa diri kita menuju ke tempat yang akan kita tolong dengan membawa kendaraan sendiri. Keterampilan yang harus ada kan, kita sebagai suster kan dibekali dengan keterampilan. Misalnya ada juga kan suster sebagai guru, dia bisa, yang pasti kan kalau sebagai guru harus bisa mengajar, bisa mengayomi anak didiknya. Kalau sebagai petugas kesehatan kita diberi pendidikan atau kita disekolahkan dulu dari biara pertama, kalau standarnya kan D3. Nah itu sebagai petugas kesehatan bisa ada yang bidan, ada yang perawat. Kita diberi bekal dulu dari biara. Jadi kita bisa melayani umat yang kita layani itu, atau umat di paroki yang kita bertugas saat itu dengan keterampilan yang kita punya. Selain itu kita juga harus bisa hidup dalam komunitas. Bagaimana kita hidup dengan sesama suster atau sesama umat dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi ibu atau bisa melayani umat, sebagaimana kita sebagai seorang ibu atau bisa memahami mereka apa adanya. Namun kita sebagai suster juga bukan seorang malaikat. Terkadang saya juga masih menjadi sifat manusiawi saya kadang juga masih tinggi. Jadi bagaimana saya harus bisa mengontrol emosi saya untuk bisa memahami orang lain, seperti apa yang kita ingin terima dari orang. Misalnya dalam pelayanan kita mungkin saat itu kita kurang sehat, bagaimana kita bisa menolak itu, atau paling tidak meminta orang yang kita tolong itu untuk datang ke rumah kita. Kalaupun dia tidak bisa atau tidak mampu, kita berusaha untuk
merendahkan diri untuk pasien itu, misalnya orang itu untuk mencari petugas kesehatan yang lain. Itu salah satunya yang sering saya lakukan. Misalnya kalau saya emang sama sekali tidak bisa untuk menolong dia atau mendatangi orang itu. Home care mungkin kalau di sekarang ini tidak dianjurkan, karena pasien dianjurkan untuk datang ke rumah sakit untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Namun kalau di kampung, misal di paroki ini, home care ini adalah salah satu fasilitas pelayanan yang diminta untuk petugas kesehatan untuk bisa mendatangi atau melayani di rumah. Itu yang saya lakukan selama ini.